Mewakili kaum bapak, boleh ya Pak ya, mengucapkan selamat hari ibu pada perempuan. Ya, ibu-ibu luar biasa. Ya, rencana keselamatan dari Allah itu melalui seorang perempuan.
ya, Maria, dan dia nanti menjadi ibu Yesus. Jadi ibu-ibu luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan saksikan Pak Pendeta untuk menyalakan lilin tanda Advent keempat. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memasuki Advent yang keempat, yang maknanya adalah tentang sukacita yang semakin dekat karena dekatnya kedatangan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita mengingat bahwa sepanjang tahun 2023 ada banyak hal yang boleh terjadi kepada kita. Ada yang sakit, ada yang menderita beban berat, entah itu bisnisnya. Tetapi sepanjang 2023 ini kita dapat menyaksikan bahwa kasih penyertaan Tuhan kepada kita tidak berkesudahan. Amin, Bapak Ibu. Dan itu jugalah yang kita doakan di tahun 2024. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita datang ke hadirat Tuhan agar kasih Tuhan melingkupi kita di tahun 2024 dan membuat kita lebih kuat menghadapi tahun 2024. Kita sambut dengan bernyanyi, "Ku datang Tuhan ubah hatiku." Ku datang Tuhan ubah hatiku, baru oleh anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku akan kau ubah oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu. Bukan terbang tinggi, bukan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Katakan sekali lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, ubah hatiku, baru oleh anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu segala kelemahanku akan kau ubah oleh
oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupiku, kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu. Ku kan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu, jemaat saja. Kasih-Mu melingkupi diriku. Terima kasih Bapa untuk kasih kepada kami. Buat kami kuat Bapa di tahun 2024. Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi diriku. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukan-Mu. Ku kan terbang bagai raja wali, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku, melayang tinggi, Roh-Mu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami selama minggu ini. Tak berkesudahan kasih-Mu kepada kami, selalu baru tiap pagi. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu kembali berkumpul di rumah-Mu untuk memulai ibadah kami. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Sehingga hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan membaca firman Allah dari Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 3 ayat 15 sampai 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 3 ayat 15 sampai 18. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi Glory, glory, haleluya. Iya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, puji-Hu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak kali kita melakukan pelanggaran, baik itu tindakan kita, perkataan kita menyakiti sesama, maupun segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Berkali-kali kita telah menyiksa dan menyalibkan Tuhan kita di dalam tingkah laku kita, perbuatan maupun pikiran kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengakui dosa kita selama 1-2 menit. Untuk itu kita akan menghadap kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan.
Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ayat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah kasih Allah kepada kita. Kita akan menyambut kasih Allah, pengampunan Allah kepada kita. Kita bernyanyi sejauh timur dari barat, bagian referen saja. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita katakan, betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, 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 pulihkanku. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita akan membaca firman Tuhan, tetapi kali ini saya mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan secara responsorial, berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat yang genap, lalu ayat yang terakhir kita bersama-sama. Kita akan membaca dari Ibrani pasal 10, ayat 5 sampai 10. Saya akan mulai terlebih dahulu. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Sama-sama. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, satu hari lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu ada sukacita ya. Kita juga sudah melihat bahwa ruang ibadah kita juga sudah dihias dengan lebih meriah. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena kita adalah orang-orang kepulauan, kita dari Pulau Nias, saya memilih lagu, saya sama Sonia dan rekan-rekan memilih lagu, kita bawain lagu dari pulau dan benua saja, ya. Jadi kita akan bernyanyi lagu dari pulau dan benua, disertai dengan suasana hati sukacita, dan boleh bertepuk tangan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ayo jemaat. Muliakan Dia. Muliakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus. Gloria. Tinggi-tinggi dalam surga. Iya. Tinggi-tinggi dalam surga.
Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Lagunya Gloria, tetapi wajahnya masih datar-datar saja. Ya, jadi saya ingin dari depan ini saya melihat wajah bapak-bapak tuh tersenyum, ibu-ibu juga tersenyum, supaya kita mengekspresikan lagu ini sesuai dengan lagunya. Gloria, Gloria memuji Tuhan. Jangan datar sekali saudara-saudara. Ya, oke, kita ulangi ya. Iya, langsung baitnya Mas Sonia. Dari pulau dan benua, kita ulangi ya. Kasih senyum, senyum kiri kanan ya. Iya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Saya merasakan suasana sukacita. Kita akan lanjut, kita akan puji Tuhan. Dia akan telah lahir untuk kita. Kita ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita ulangi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang
penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, sekarang diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur dan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 dengan nomor 015 373 6193 BNKP Jemaat Jakarta. Sebelum persembahan dikumpulkan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. musik memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. musik memuji Tuhan.
Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan syukur sambil bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami selama 1 minggu lamanya, di mana Engkau telah menjaga dan memelihara kami, memberikan keberhasilan dalam segala aktivitas kami. Engkau telah menjagai kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Kuduskanlah Tuhan dan terimalah, sehingga
Persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi, tambah-tambah berkat-Mu kepada mereka, dalam usaha mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dan segala aktivitas mereka. Kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengelola keuangan gereja ini sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kini kita akan dengarkan kesaksian pujian core maupun vokal group. Yang pertama dari Komisi Bapa, lalu yang kedua dari Trio Lans. Kesaksian pujian core dan vokal group yang pertama dari Komisi Bapa.
Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, Komisi Bapak. Saya yang mendengar di sini pun merinding. Luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Berikutnya kita akan dengarkan pujian dari ibu-ibu yang saya kagumi, saya kasihi, dari Trio Lans. Agar aku
Puji nama Tuhan. Kini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Eli Laia STH. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita katakan sekali lagi, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami di surga, Allah yang menyelamatkan, Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Engkau telah menyatakan begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Baik sepanjang hidup ini, terlebih dalam 1 tahun ini, bahkan dalam 1 minggu ini kami boleh jalani bersama dengan pimpinan Tuhan. Hari ini kami telah memasuki Advent yang terakhir, Advent yang keempat. Kami benar-benar bersuka cita. Kami benar-benar menyambut Engkau dalam hati kami. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami memuji-muji dan memuliakan Engkau, karena kami tahu begitu luar biasa berkat dan pertolongan-Mu dalam hidup kami.
tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani kami, sebagai kekuatan dan pengharapan bagi kami. Tuhan, tolong kami. Kalau kemampuan pikiran, kalau kemampuan kami sendiri, kami tidak mampu memahami. Karena begitu dalamnya, begitu luasnya apa yang Engkau kehendaki dalam firman Tuhan. Tapi kami percaya dengan kuasa Roh-Mu, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga ketika Engkau menyemaikan firman ini, benar-benar bertumbuh dan boleh berbuah. Hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau urapi dan berikan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada Advent yang keempat ini terambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Shalom. Yahobu. Ada sukacita? Ya, tadi disampaikan oleh WL kita, pasti semua sudah menerima THR. Ada yang belum? Itu mungkin ya dipikir-pikirkannya, kalau belum masuk THR, kenapa ya tahun ini yang gak masuk THR ya? Ya jangan-jangan karena situasi ekonomi ini makanya gak masuk ya. Jadi terus merenggut dia gara-gara itu gak masuk gitu. Ada juga yang karena tidak masuk THR, gak bisa ya aku beli baju baru saya tahun ini ya. Jadi macam-macam apa yang terjadi dalam setiap pribadi. Tapi sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak menjadi kendala sehingga kita tidak bersukacita karena itu semua. Kadang-kadang kita yang menciptakan suasana hati kita dengan berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau kita ciptakan hati kita sekarang ini, Bapak, Ibu, aku bersukacita, aku berbahagia hari ini, karena Tuhan telah menolong saya selama 1 tahun. Ada amin? Amin. Jadi itu kan menciptakan semangat hidup kita. Hari ini kita dihantarkan di Advent yang keempat. Dan itu suatu berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Gak usah diingat-ingat Bapak, Ibu. Perusahaan saya tahun ini, omsetnya turun. Kalau itu yang kita ingat-ingat, suasana hati kita tidak sukacita. Sekalipun di dalam gereja. Walaupun kita nyanyikan, glow, tapi hati juga selalu dalam keadaan tidak sukacita. Karena omsetnya sudah turun. Tapi kalau kita katakan, puji Tuhan, saya hari ini ada, sebagaimana kami ada,
itu karena berkat Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan. Saya ada di gereja hari ini karena pertolongan Tuhan. Ada amin? Jadi itu yang membuat kita sukacita, senang hati kita. Karena ada Tuhan yang selalu menolong hidup kita, ada Tuhan yang selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sekalipun menurut kemanusiaan kita selalu kurang. Orang yang selalu melihat kurang dan kurang dan kurang, itu orang yang tidak bisa bersyukur, Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini, gak apa-apa. Sekalipun saya memakai baju yang lama, saya sengaja pakai baju ini, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ketua BPMJ dibilang, ini Bapak Pendeta pakai pin hari ini. Kan besok baru suasana pin katanya. Saya bilang, suasana saya sukacita Pak Ketua. Dan ini sengaja saya pakai, ini tahun berapa ini? Saya waktu masih pendeta di Medan. Gak ada masalah kan? Mau pakai baju baru, mau pakai baju lama, hati kita tetap bersuka cita. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini tema di Advent yang keempat ini adalah Allah datang menyelamatkan umatnya. Keselamatan adalah merupakan kebutuhan setiap umat manusia. Tidak ada di antara kita ini Bapak Ibu yang tidak membutuhkan keselamatan. Karena di dalam keselamatan itu ada kehidupan dan ada pengharapan. Manusia pada dasarnya tidak mau binasa. Saya tanya, ada nggak yang mau binasa di antara kita ini? Nggak ada. Mau hidup, kalau bisa sampai beribu-ribu tahun. Ada amin? Ya, sampai ratusan tahun. Tidak ada manusia yang hidupnya mau hancur, nggak ada. Jadi dia selalu membutuhkan yang namanya keselamatan. Keselamatan, kalau dalam bahasa Ibrani, Yesua. Itu makanya nama Yesus itu adalah penyelamat. Yesus, Yesua, keselamatan. Dalam bahasa Yunani itu soteria. Ya, soteria berarti pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya atau maut. Jadi terlepas dari bahaya, terlepas dari maut. Itu namanya keselamatan. Terlepas dari musuh-musuh, itu juga keselamatan. Dibebaskan dari hukuman atau kutuk akibat dosa manusia. Jadi kita sebenarnya hari ini, kita telah diselamatkan baik secara fisik, jasmani kita. Hari ini kita ada di sini karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Tapi Tuhan juga telah menyelamatkan kita secara apa? Spiritual atau secara rohani. Yaitu dia membebaskan kita dari dosa, dari segala hukuman dosa itu sendiri. Itu makanya hari ini kita peringatkan, besok kita peringatkan bagaimana Allah bisa menjadi sama seperti manusia. Keselamatan Bapak Ibu Saudara-saudari merupakan tindakan Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Jadi keselamatan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita juga begitu suci dan kudus di hadapan Tuhan, bukan. Itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Hadiah, anugerah, sola gratia. Dasar pemberian keselamatan itu adalah karena kasih Allah kepada umatnya. Hari ini kita ada di sini karena kasih Allah. Dia menyelamatkan kita karena kasih Allah. Itu makanya dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi semua karena anugerah Tuhan, karena pemberian Allah. Dan kita sudah tahu ayat yang terkenal itu, Yohanes 3 ayat 16. Ada yang gak tahu di antara kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Jadi karena kasih Allah semua. Jadi kalau kita sadari karena kasih Allah, maka kita harus bersyukur kepadanya. Dengan keselamatan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia, kepada kita, memberikan pengharapan dan kehidupan bagi umatnya, bagi kita semua. Tidak lagi hidup dalam keputusasaan dan kekhawatiran. Seperti yang saya awali tadi. Jadi orang yang sudah hidup di dalam pengharapan karena Tuhan telah menyelamatkan dia, ada sukacita yang ada di dalam hatinya. Dia tidak dipengaruhi oleh lingkungannya dengan situasi yang ada di sekelilingnya, tidak. Tetapi ditentukan oleh hatinya sendiri. Karena ada pengharapan dalam hidupnya. Jadi jangan sampai kita diatur oleh situasi lingkungan Bapak Ibu. Itu artinya kita terbawa arus. Ya. Kalau ekonomi turun, tidak ada sukacita Pak Pendeta Natal, tidak ke legini-gini Pak Pendeta. Tadi apa tahu? Lah hubung keira badau. Padahal suasana hati yang dibutuhkan Tuhan loh, bukan situasi yang ada di sekeliling, enggak. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang telah punya pengharapan dan punya kehidupan, ada optimisme dalam dirinya. Ada optimisme. Jadi orang yang punya optimisme itu adalah orang yang punya visi ke depan. Dia boleh berjalan ke depan karena ada Allah yang menyertai hidupnya. Dan dia percaya pasti ada sesuatu hal yang akan dilakukan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Jadi orang yang optimis. Ya. Jadi orang yang optimis itu tidak hidup dalam keluh kesah, enggak. Tapi orang yang pesimis selalu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Itulah orang yang pesimis. Nah, orang yang hidup, yang sudah diselamatkan hidupnya, punya semangat untuk melangkah, meraih masa depan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Umat Tuhan tidak pernah ditinggalkannya. Dalam nats firman Tuhan yang telah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, memberi gambaran kondisi dan keadaan hidup bangsa Israel. Bangsa Israel merasa terancam dan takut akan kekuasaan yang ada di sekelilingnya waktu itu. Katakanlah waktu itu adalah orang yang negara yang paling kuat ya pada saat itu adalah Asyur. Mereka mempunyai kekuatan politik yang luar biasa dan mempunyai kekuatan militer yang luar biasa juga. Sehingga ada ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Pada pasal yang ke-35 tadi yang kita baca, menggambarkan kehidupan mereka seperti padang gurun yang gersang. Gersang, jadi tidak menghasilkan apa-apa. Kering seakan tidak ada kehidupan di sana. Tangan yang lemah dan lesu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Digambarkan tadi, tangan yang lesu katanya. Lutut yang goyang, yang tidak bisa melangkah lagi untuk berjalan meraih masa depan. Hingga akhirnya mereka menjadi tawar hati.
kondisi hati yang dilanda kekecewaan secara mendalam karena beratnya beban kehidupan. Jadi ada keputusasaan yang mereka alami pada saat itu. Dalam kondisi ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah berjanji melalui Yesaya bahwa semua akan dipulihkan, semua akan diperbaharui, akan diberi kekuatan baru bagi umatnya. Dan itu yang kita baca tadi, kita baca sekali lagi. Pada waktu padang gurun dan padang kering akan bergirang. Jadi sekalipun tidak ada kehidupan di sana, tapi kalau Tuhan sudah bertindak, itu akan terjadi kegirangan, akan terjadi sorak-sorai, akan terjadi sukacita. Karena Allah sendiri yang akan bertindak. Dan itu merupakan tindakan penyelamatan Allah kepada umatnya. Allah tidak membiarkan umatnya binasa. Begitu saja. Ada kekuatan kasih Allah yang membangkitkan umatnya dari keterpurukan. Jadi Allah itu tidak membiarkan umatnya. Sekalipun Allah membiarkan mereka dibuang di tanah Babel waktu itu karena pemberontakan mereka. Tapi hati Tuhan, hati Allah tidak tega. Dia berbuat sesuatu untuk menyelamatkan umatnya. Dan itu makanya kalau kita baca tadi ayat 3. Kuatkanlah tangannya, lemah lesu. Dan teguhkanlah lutut yang goyah. Apa maksudnya ini? Semangatlah. Kan gitu kan? Bangkitlah. Ada Allah yang selalu menopang kehidupanmu. Jadi itu dari mana Bapak Ibu? Itu dari diri sendiri, dari hati sendiri. Bangkitlah, ya. Kuatkanlah tangan yang lesu, yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tahu hati, kuatkanlah hati dan jangan takut. Saya kira ini juga penting kita renungkan ya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita harus katakan pada diri kita, kuatkanlah aku. Aku kuat dan semangat oleh karena ada Tuhan yang menolong kehidupanku. Bapak Ibu Saudara-saudari, alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Allah begitu mengasihi kita. Untuk itu ia mengirimkan putranya yang tunggal sebagai juru selamat supaya ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi karena dosa hubungan manusia retak, karena dosa hubungan manusia rusak, tetapi Tuhan memulihkan itu dengan Dia merelakan anaknya turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dan untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Jadi pada dasarnya Allah itu selalu melakukan perbaikan, pembaharuan dalam segala situasi, bukan merusak. Ya. Jadi sesungguhnya juga umat manusia, orang yang percaya kepada Allah, kita juga memperbaiki hubungan kita. Karena Tuhan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan apa? Sesama kita. Kalau masih hubungan kita dengan sesama kita belum terperbaiki, maka keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan itu kepada kita belum kita amalkan. Kalau masih ada perselisihan antara suami istri, antara saudara dengan saudaranya, antara ya bisa jadi juga antar majelis, bisa juga jadi antar tetangga, antar warga jemaat. Nah itu hati-hati, artinya belum kita amalkan pemulihan dan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita.
Bapak Ibu Saudara-saudari, jika Allah bertindak menyelamatkan kita, artinya hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Ya. Sekalipun dunia memandang kita hanya sebelah mata. Sekalipun dunia memandang kita tidak ada apa-apanya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat. Kita berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun dunia ini memandang hanya sebelah mata, ditutupnya matanya. Karena dia menganggap tidak ada apa-apanya kamu itu. Tapi ingat, di mata Tuhan kita ini sangat berharga. Oleh karena itu hidup kita tidak boleh kita gunakan dengan hal yang tidak baik. Karena Tuhan telah menunjukkan bahwa engkau, Bapak Ibu, saya dan saudara-saudari semua berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mempedulikan kita. Dia memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau kita menganggap diri kita berharga di mata Tuhan, maka hidup kita pasti kita hargai. Banyak orang yang tidak menghargai hidupnya, Bapak Ibu. Ya, banyak. Padahal sebenarnya hidup yang diberikan Tuhan itu adalah anugerah. Hari ini sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan itu karena kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, rasa takut adalah salah satu pergumulan yang pada umumnya dialami oleh manusia. Sama seperti yang telah dialami oleh bangsa Israel tadi. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Rasa takut menghigapi siapa saja, termasuk orang beriman. Termasuk kita, termasuk pendeta. Ya takut juga lah. Ya bagaimana kalau misalnya tiba-tiba kita diserang oleh negara yang lain. Pasti kita takut kan? Tiba-tiba Indonesia ini terus mengutuk Israel. Israel dikirim dulu satu peluru kendali. Kita coba dulu. Pasti semua yang kena itu bisa kota Jakarta dulu yang duluan ya. Karena itu apa namanya? Ibu kota. Kita tes dulu. Ada enggak anti peluru sama orang Indonesia ini? Kita kirim satu dulu. Karena terus kita dikutuk. Kita kirim ada enggak anti peluru sama mereka? Pasti semua ketakutan kan? Semua kita pulang kampung, lebih aman di kampung, ya kan? Pasti pulang kampung. Semua kita pulang kampung. Ada ketakutan. Jadi manusiawi kalau kita takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus percaya ada Tuhan yang melindungi kita. Dalam menghadapi situasi kehidupan yang sangat sulit, seringkali kita menjadi takut, bahkan cenderung menjadi putus asa dan apatis. Bisa jadi belum masuk tahun depan sudah ada di antara kita, gimana ya tahun depannya? Jangan-jangan nanti tahun depan ini makin parah ini. Padahal belum sampai dia di sana. Yang akhirnya stres dia. Ya. Akhirnya tidak mengalami sukacita, Bapak Ibu. Mungkin karena kondisi ekonomi yang sulit, rumah tangga yang hancur, pekerjaan yang tidak menentu. Ada juga anak-anak muda yang belum mendapat jodoh tahun ini. Ada kan anak-anak muda yang belum mendapat jodoh tapi didoa-doakan terus. Atau tidak pernah didoakan juga. Ada anak muda, aduh aku umurku sudah segini Pak. Gimana ya? Jangan-jangan Tuhan tidak menyediakan jodohku ini. Sudah mulai putus asa dia. Tapi kalau dikasih sama dia ini bisa cocok sama kamu. Ini gak cocok Pak, ini kriterianya belum memenuhi ini Pak. Jadi banyak kriterianya. Disusun ada 20 gitu kan. Mana ada yang sempurna. Karena kadang-kadang kita kan. Jadi dari kita yang membuat sebenarnya belum kita mendapatkan apa yang telah disediakan Tuhan. Ya makanya yang anak-anak muda yang cari jodoh jangan terlalu banyak ya kriterianya. Iya banyak. Kriteria harus beginilah, harus cantiklah, harus kaya lah, harus pintar lah, macam-macam.
Akhirnya nggak dapat karena nggak semua itu memiliki itu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari bisa takut karena itu. Ya, bisa juga karena penyakit yang dialami. Takut karena ada penyakit yang bersarang di dalam tubuh, mulai putus asa. Kehilangan orang-orang yang dikasihi. Perasaan ditolak, kecewa. Dan mungkin ada dari sini bapak-bapak yang caleg ya. Caleg, mungkin tahun depan mulai khawatir. Jangan khawatir Pak, Bapak Mayorin, Bapak sama Jos. Ya semua kan dalam aturan Tuhan. Harus punya pengharapan. Jangan takut, tetap berjuang. Jadi semua ada beban kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kondisi demikian firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Saya ajak kita ini kata-kata ini. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Mari sama-sama. Jangan. Jadi bukan hati saya yang Bapak kuatkan, hati saya yang kukuatkan. Itu maksudnya itu, bukan orang lain yang menguatkan hati kita. Sekali lagi, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Jadi kita yang berdiri sendiri. Karena ada pengharapan, karena ada Tuhan, karena ada penyelamat yang telah disediakan Tuhan. Jadi bukan orang lain, jangan tergantung orang lain Bapak Ibu. Orang lain itu justru bisa mengganggu kita. Tapi hati kita, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah, ketakutan dan pergumulan hidup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu Filipi 4 ayat 13. Ini bagi orang-orang yang banyak pergumulan. Ini ayat ini sangat-sangat menguatkan Bapak Ibu. Dan kemarin ada beberapa yang saya kunjungi orang-orang sakit. Ini yang saya terus ingatkan. Bahkan saya sarankan kalau bisa di dalam kamar itu kasihlah firman Tuhan, tulis di dalam apa? Di dalam dinding, di dinding kamar. Tulis beberapa firman Tuhan karena itu menguatkan kita. Memang persoalan dunia ini tidak pernah berhenti. Silih berganti, banyak sekali. Tapi dengan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada yang memberi kekuatan kepada kita, itu adalah Tuhan. Kita boleh melewati semua persoalan-persoalan kehidupan kita. Oleh karena pertolongan Tuhan, janganlah takut menghadapi aneka macam masalah, tantangan dan hambatan dalam kehidupan. Karena ada Tuhan yang selalu menolong. Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya di Advent yang keempat ini, benar-benar kita mempersiapkan hati kita, memasuki perayaan Natal. Sang penyelamat itu. Dan itulah hati kita bersuka cita. Oleh karena Tuhan begitu peduli dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ayat hafalan terambil dari Yesaya 35 ayat 4c. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sekali lagi, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami kembali diteguhkan, kami kembali dikuatkan dengan firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau yang menyelamatkan kami, sehingga Engkau mengatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Sebenarnya Engkau mau
menyampaikan kepada kami bahwa di dalam dunia ini selalu saja ada berbagai persoalan dan beban hidup. Ada musuh-musuh yang ada di sekeliling kami. Tapi ada janji yang menguatkan kami bahwa Engkau ada bersama kami. Menopang, menolong, dan menyertai kami. Dan itu Engkau telah buktikan. Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena melihat kami begitu berharga di mata Tuhan. Dan itu yang perlu kami syukuri. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami semakin diberi pengharapan dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita merespon firman Tuhan, kita bernyanyi, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, Aku percaya. lewati lembah air mata, Lewati lembah air mata, aku percaya. firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kita katakan sekali lagi, ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Iya. Bapak dan Ibu, bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat, saya undang makin berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan kesaksian pujian core maupun vokal grup. Yang pertama nanti dari Faumasi Lingkungan 4, lalu yang kedua Faumasi Lingkungan 3. Kita dengarkan kesaksian pujian core maupun vokal grup dari Faumasi Lingkungan 4.
Terpujilah nama Tuhan. Berikutnya kita dengarkan kesaksian pujian kor ataupun vokal grup dari Faumasi Lingkungan 3.
Sambutlah Dia, Yesus penebus. Sambutlah Dia, Juru Selamatku. Sambutlah Dia, Yesus penebus. Sambutlah Dia, Juru Selamatku. Glory haleluya, glory haleluya, terpujilah. 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 Terpujilah nama Tuhan. Saya rasa ibadah minggu ini termasuk ibadah yang terbaik, ya Pak Pendeta ya. Karena dari anak kecil sampai lansia memuji Tuhan. Ya, ini ibadah terbaik, salah satu. Ya, salah satu. Baik, luar biasa. Saya menahan diri saya untuk tidak mencubit pipi Mirae. Ya, kita akan dengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Salam, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan pada ibadah Natal Minggu pagi, besok Senin tanggal 25 Desember 2023, pengkhotbah Bapak Pendeta Adielila ISTH, liturgos Ibu Satuannya Keriso Ibu Ina Deni Lawele. Petugas lainnya dapat dibaca di warta jemaat. Para pelayan pada ibadah Natal Malam Kudus, Senin 25 Desember 2023 pukul 16 WIB. Pengkhotbah Bapak Pendeta Elkaria Telambanua MA. Liturgos Bapak Pendeta Adielila ISTH. Para pelayan lainnya dapat dibaca di warta jemaat.
Kemudian pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2023, pukul 9 pagi, pengkhotbah Bapak Pendeta Adi Lilaia STH, liturgos Bapak Ama Iman Zaluhu. Para petugas lainnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Kemudian pada hari Seninnya tanggal 1 Januari tahun baru 2024 pukul 10 WIB, pengkhotbah Bapak Pendeta Adi Lilaia STH, liturgos Bapak Satuan Nekeriso Bapak Ama Yovita Harefa. Para pelayan lainnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Komisi Pelayanan Anak diberitahukan kembali pada seluruh warga jemaat bahwa Natal Sekolah Minggu BNKP Jakarta, ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta pukul 14 WIB. Segenap orang tua dan jemaat diundang untuk bersama-sama merayakan Natal bersama dengan anak-anak. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan gladi kotor Natal Komisi Pelayanan Anak pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan kembali ibadah dan perayaan Natal Komisi Pemuda Natal tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Januari 2024 pukul 15 WIB di Gedung Kapel Mawar Saron, daerah Kelapa Gading. Komisi Ibadah dan Evangelisasi diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Hari-Hari Raya Besar Gerejawi diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Panitia Perayaan Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan takis pada hari Senin 25 Desember 2023 atau Natal pagi. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberitahukan bahwa akan dilaksanakan gladi bersih Natal Malam Kudus pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023 pukul 14 WIB di Gedung Maria Convention Hall. Diharapkan kepada seluruh pelayan atau petugas yang terkait dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 10 Desember 2023 menerangkan bahwa pelaksanaan ibadah Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta 25 Desember 2023 dimulai pada pukul 16 WIB di Gedung Maria Convention Hall
Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7, Kelapa Gading. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Kemudian diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa pada pelaksanaan Natal Malam Kudus tidak diperbolehkan makan di dalam ruangan, melainkan makanan dibagikan melalui goodie bag. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah pada hari Minggu 31 Desember 2023 hanya dilaksanakan pada pagi hari pukul 9 WIB, sementara ibadah sore tutup tahun dilaksanakan di rumah masing-masing. Seterusnya terkait tata ibadah akan dibagikan ke Satuan Ekriso masing-masing. Pemberkatan pernikahan, pengumuman pertama. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki, Ikhtiar Gea ST, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jemaat Jakarta. Perempuan, Dr. Gigi Agnes Mendeva, MKM, anggota Jemaat BNKP Hilisawate Simalingkar Resort 42, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Januari 2024 di Gereja BNKP Jemaat Hilisawate Simalingkar Resort 42. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Ermina Telambanua atau Ina Eva Gea, Ibunda dari Bapak Amagilda Gea Lingkungan 4, pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 20 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Thompson Gunung Sitoli. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan dan penghiburan. Jawal pembawa pujian diberitahukan kembali pembawa puji-pujian pada hari Senin 25 Desember 2023 Natal pagi adalah Komisi Lansia dan Komisi Perempuan. Pembawa puji-pujian Choir of Allah Group pada hari Senin 25 Desember 2023 ibadah Natal Malam Kudus adalah Komisi Pelayanan Anak, Komisi Remaja dan Pemuda, dan Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta. Sakramen Perjamuan Kudus. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Senin 1 Januari 2024 tahun baru. Marilah mempersiapkan hati untuk ikut serta dalam pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Untuk para pelayan pada Perjamuan Kudus tanggal 1 Januari 2024 dapat dibaca di Warta Jemaat. Laporan keuangan, penerimaan dalam minggu ini sebesar Rp10.094.965. Total pengeluaran Rp46.788.752. Saldo akhir kas per 22 Desember 2023 sebesar Rp66.432.101. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini ada 18 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat Yahoo.
Kembali kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu O Muso Dededa. O muso dede ni hasamari Meno sa tohare zamorifi Istawa gelia Meria magari Mama madua Sinoi wataro mari O muso dededa O muso dededa Ele fai tabau kumore O muso dededa O muso dededa Nego tudo que sou sabe falar Ayat kedua, Hair Aku Bangun. Hair aku bangun Sino pernah magilah Mano tumbuh Yesus Mano tumbuh Mesia Masih nunggu Oleh wanu mana Tunggu ya bakanda Tu bermania Oh muso dededa Oh muso dededa Telefai lavau ku ore Oh muso dededa Oh muso dededa Nego tumbuh keriso sage fae O Muso Dededa. O muso dededa O muso dededa Telefai tabau ku ore O muso dededa O muso dededa Meno tumbuh keriso sage fae Meno Tumbuh Keriso. Meno tumbuh keriso sage fae Meno Tumbuh Keriso. Meno tumbuh keriso sage fae Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat. Dengan sukacita dan dengan rasa syukur ya Tuhan, kami kembali berseru dan menyampaikan ucapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kalau kami telusuri perjalanan hidup kami, terlebih dalam 1 tahun ini, ada banyak hal yang Tuhan telah nyatakan, Tuhan telah memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Sekalipun di sekeliling kami ada banyak hal tantangan, ada banyak hal rintangan dan pergumulan hidup, tapi Tuhan yang terus menyelamatkan hidup kami. Kami boleh ada sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti di atas kami.
Terima kasih hari ini kami boleh memasuki Advent yang keempat dan besok kami boleh merayakan Natal. Biarlah sukacita Natal ini benar-benar terasa di dalam hati kami. Tidak boleh dipengaruhi oleh sekeliling kami, tetapi hati kami bergembira karena penyelamat itu telah nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, seluruh kegiatan ibadah kami hari ini kami boleh laksanakan dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami memohon kiranya berkenan segala pujian, nyanyian, doa, tubuh, jiwa, raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki. Kami menyadari semua itu adalah bersumber dari Tuhan. Kami naikkan untuk kemuliaan-Mu. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih firman-Mu yang telah menguatkan kami, supaya kami tetap ada semangat dan optimisme dalam menjalani dan meraih masa depan. Kami tidak boleh lengah, kami tidak boleh putus asa, kami tidak boleh khawatir, karena ada Tuhan yang selalu memberi pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini seluruh umat-Mu, warga jemaat yang boleh hadir hari ini, baik yang ada di gereja ini yang maupun yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun, Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memimpin langkah-langkah mereka, beri sukacita dan kebahagiaan dalam hidup, dalam diri, dan juga di dalam keluarga. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Apapun kesulitan dan beban hidup masing-masing, kami percaya ada Tuhan yang memberi jalan keluar. Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dalam perjalanan setiap umat-Mu. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau, seperti firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sehingga mereka mengutamakan Tuhan, jangan meninggalkan Engkau dalam kondisi apapun. Ya Tuhan, kami juga teringat dengan orang-orang tua kami, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat penyakit yang menyerang tubuh. Kami terus berdoa buat Bapak Ama Devi. Juga kami berdoa buat Bapak Ama Arista Larosa yang sekarang masih di rumah sakit. Demikian juga Bapak Ama Rista Halawa. Dan demikian juga Bapak Ama Hans Jenrate. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu hidup mereka. Beri pengharapan. Sekalipun tubuh mereka, sekalipun penyakit yang menyerang begitu berat, tapi ada Tuhan yang selalu menolong. Mereka tidak boleh khawatir dalam perjalanan hidup mereka karena kondisi yang mereka alami. Tetapi biarlah Tuhan yang mengokohkan iman, bahwa tidak ada kehidupan dan keselamatan selain di dalam nama Yesus. Di suasana Natal ini Tuhan, biarlah juga boleh merasakan sukacita sekalipun mereka di tempat tidur. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa terus buat pemulihan Bapak Ama Keiko, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Noni, dan orang tua kami Bapak Ama Kristi, juga Bapak Ama Yovita. Tuhan terus jamah, Tuhan terus pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Demikian juga saya berdoa buat Ibu Ina Yarni Larosa, Tuhan yang boleh memulihkan dan memberikan kekuatan semangat kepada mereka. Demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, beri sukacita. Boleh mereka bertambah usia dan semakin bertambah juga mereka untuk memuji Tuhan. Hidup mereka terus memuliakan Engkau, dan apapun harapan-harapan mereka, Tuhan yang mengabulkan dan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka masing-masing.
Demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan di tengah-tengah Jemaat PKP Jakarta. Terlebih dalam rangka pelaksanaan Natal dan juga untuk mengakhiri akhir tahun ini. Tuhan berkati Natal kami besok baik pagi maupun malam kudus. Seluruh rangkaian acara Tuhan berkati. Dan juga panitia yang akan terus bekerja, berikan semangat, berikan kemampuan, berikan kekompakan, kesatuan hati. Bahkan seluruh para pelayan yang Tuhan tunjuk untuk mengambil bagian dalam melaksanakan pelayanan Natal ini. Tuhan persiapkan mereka, berikan hikmat, berikan semangat, dan jauhkan dari segala halangan. Seluruh umat-Mu ya Tuhan yang boleh datang, biarlah mereka boleh berduyun-duyun untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Jauhkan mereka dari segala halangan. Gedung yang kami akan pergunakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau pagari dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala hal-hal yang mengganggu, dari segala ancaman-ancaman. Tapi kami percaya bahwa pelaksanaan Natal tahun ini boleh berjalan dengan lancar dan menjadi kemuliaan Tuhan. Demikian juga saya berdoa, baik Natal KPA maupun Natal Pemuda, Tuhan terus berkati dan cukupkan apa yang dibutuhkan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat keluarga yang berduka, keluarga Bapak Ama Inang Gilda Gia, di mana kami dengar orang tua ibu yang mereka kasihi, Engkau telah panggil. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan mereka. Seluruh rangkaian acara pemakaman, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh berkompetisi dalam rangka duduk di legislatif pada tahun 2024 ini. Dari warga Jemaat PKP Jakarta, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Ama Jos, Bapak Ama Yorin, dan juga saudara kami Yata Zebua. Tuhan yang menolong mereka, berikan semangat. Apapun kegiatan-kegiatan kampanye dan sosialisasi mereka, Tuhan yang selalu melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. TS-TS mereka, biarlah hati mereka sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik. Engkau akan memilih mereka dan menjadi alat Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan bagi kami nantinya. Kami percaya bahwa sekalipun banyak persaingan-persaingan, tapi kami percaya juga Engkau akan menolong mereka. Demikian juga saya berdoa buat pemberkatan nikah Ikhtiar Gea dan Agnes Mendeva yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari. Tuhan berkati, Tuhan yang menyertai mereka, dan seluruh rangkaian yang mereka persiapkan boleh berjalan dengan lancar dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan kelak. Demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Dalam suasana pemilu ini ada banyak intrik-intrik, ada banyak manuver-manuver para politisi. Tapi kami percaya bahwa negara kami dalam keadaan damai, dalam keadaan aman. Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami sebagai umat-Mu, warga masyarakat. Kami boleh memilih yang terbaik untuk memimpin kami bangsa Indonesia. Aparat keamanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Demikian juga gereja-gereja-Mu Tuhan, terutama dalam merayakan Natal tahun ini, dimanapun, baik malam ini maupun besok. Tuhan berkati, jauhkan dari segala ancaman, jauhkan dari segala teroris, sehingga pelaksanaan Natal tahun ini boleh berjalan dan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpisah di tempat ini, kami akan menuju rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Jika ada kegiatan di sini, baik latihan maupun nanti geladi bersih yang akan kami laksanakan di gedung, Tuhan berkati, Tuhan tolong kami, Tuhan persiapkan kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kami doa
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah kita bernyanyi Kau Tuhan yang mempunya. Amin. 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 Kau Tuhan yang mempunya. Kau Tuhan yang mempunya kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunya kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya. Katakan amin. 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 Katakan amin. Iya. Amin. 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 Mari bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yaomu. Selamat menyongsong Natal. Deni hasa mati